perajin. Dalam KBBI, salah satu artinya adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya membuat barang kerajinan. Bermodalkan pengetahuan, pengalaman, alat juga tangan-tangan ajaib mereka, biji besi, tinta, cat, kain, plastik, kaca, bahkan pohon sekalipun dapat disulap menjadi berbagai macam barang dengan fungsi baru. Terdengar mudah, tetapi sebenarnya kerajinan yang dibuat oleh mereka terdapat proses-proses yang panjang hingga bisa dipasarkan dan dibeli oleh orang lain. Bukan hanya sekedar membuat bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Dalam video dokumenter ini, kita akan sama-sama diperkenalkan dengan desa di Kabupaten Garut yang terkenal akan para perajinnya yang mengolah bambu menjadi sangkar burung dan berbagai macam kerajinan yang bernilai lainnya. Ayeuna terus ada ningkat dibantu sereng tenaga listrik gitu. Meureunnan kapungkeun mah saminggon teh teu parat hiji, ayeuna meureun saminggon teh parat saset nya masih pacaket keneh kitu nya. Perbandingan hasil per harina misalna kitu tah. Dugikeun ka janten Cisango ngabor itu teh tenaga listrik buktosna ya keneh teu geuningan itu mesti teh. Anu kapungkur keneh teh dianggo keneh awet gitu ngaboran kanggo kadienakeun mah. Teras nusuk-nusukna ieu neng kapungkur ayeuna pan tetes dina pola kapungkur mah ku jara we tek diteteg malolongo sanes malongo ngekentot dilebetan kawat keuing ngasah digintir-gintir diga kitu kasedihan anak kapungkur kitu nya. Diajar kurung di Bandung teh memang di Bandung mah centeng geus lamun geus laku teh mah laku tapi aya yang meluas ke daerah Sumatera. Satu-satunya abdi pertama nu ieu ka daerah Sumatera simkuring itu titip jual gitu. Bismillah wiwitan kedah muji ka Gusti yang widi, sholawat sinareng salam mugi tetep kajeng Nabi. Miwah kasakungna jalmi anu turut sarta tumut kana pilacak anjeunna. Kami, mahasiswa Universitas Pajajaran dari berbagai jurusan telah mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kegiatan KKN di tahun ajaran 2021-2022. Kami sendiri terkumpul dalam kelompok 52 yang memiliki fokus penelitian di Kecamatan Slawi, Kabupaten Garut. Saya Ahmad Buhori, dosen pembimbing lapangan KKN periode 2021-2022. KKN 52 ini mengambil satu tema yaitu pemanfaatan teknologi dalam optimalisasi ekowisata desa di masa pandemi COVID-19. Yang sebenarnya ini adalah bagaimana percepatan peran desa agar desa itu tidak atau mengurangi kemiskinannya. Nah, kenapa memilih di Kecamatan Slawi dan Desa Mekarsari? Hemat saya di sana adalah ada satu komoditas yang amat sangat berharga yaitu bambu. Bambu itu mungkin bisa juga disebut green old ya, tetapi kenapa harus di sana? Kita tidak akan kalah bersaing dengan di negara yang terkenal dengan tirai bambu di Cina. Nah, barangkali berupaya, kalau tahun kemarin KKN-nya itu adalah branded dan selling. Tapi hari ini bagaimana kita mencoba untuk membuat bagaimana menjadi ekowisata, banyak dikunjungi masyarakat yang tidak hanya bambu mania,
tapi pokoknya dikemas bagaimana orang itu menghargai bambu dari mulai hal yang kecil sampai yang besar. Kenapa milih Desa Mekarsari? Karena Desa Mekarsari itu adalah terkenal dengan sangkar burung yang begitu sangat mendunia. Bambu bermanfaat bagi ekonomi, konservasi, dan kebudayaan. Indonesia diperkirakan memiliki 1 juta hektar lebih tanaman bambu. Namun, hanya 25.000 hektar yang telah dikelola dalam bentuk hutan atau kebun bambu. Secara ekonomi, pemanfaatan bambu di Indonesia pada umumnya masih dalam bentuk yang sederhana dalam hal pengolahan, seperti untuk pagar, penahan atap, dinding, penahan bangunan, dan ajir tanaman. Dalam Fokus Group Discussion Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi tahun 2021, Deputi Pangan dan Agribisnis Musdalifah Mahmud mengatakan bahwa pemerintah menganggap bambu sangat penting untuk dikembangkan ke arah ekonomi kerakyatan dengan sentuhan teknologi agar nilai tambah bambu semakin baik. Hal tersebut secara tidak langsung sebenarnya sudah dilakukan oleh para pengrajin di Desa Mekarsari. Kita sedang berada di Kecamatan Selawi. Kecamatan Selawi terdapat di Kabupaten Garut, tepatnya di paling utara Garut yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang. Kecamatan Selawi seperti namanya Selaawi. Kecamatan ini identik sekali dengan pohon bambu. Bahkan ketika kita mengunjungi Kecamatan Selawi, kita disuguhi oleh berbagai banyaknya pohon bambu. Kecamatan Selawi ini berdiri dari tahun 1983 hasil pemekaran Kecamatan Limbangan. Seperti namanya, Selawi memiliki banyak potensi yang memanfaatkan bambu. Bahwasanya Kecamatan Selawi ini merupakan satu dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, berbatasan langsung dengan Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Dan Selawi ini terdiri dari 7 desa. 7 desa dengan karakteristik kearifan lokal di 7 desa yang tentu saja sangat menarik ya untuk kita eksplorasi dan kita kembangkan dengan beragam potensi yang ada di Kecamatan Selawi dengan 7 desanya gitu. Dengan jumlah penduduk kurang lebih Kecamatan Selawi itu ada 43.000 jumlah penduduk gitu. Pertama akan saya jelaskan satu-satu ya. Mulai dari yang paling ujung dulu, Desa Pelita Asih. Pelita Asih ini adalah desa yang perbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang. Nah, ini di sana itu ada Gunung Palasari yang juga ditumbuhi dengan bambu-bambu yang lebat. Nah, Pelita Asih ini juga ada potensi wisatanya, yaitu situ Ciakar. Mata airnya bisa mengaliri untuk sekitar wilayah Kecamatan Selawi, baik itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun untuk pengairan. Turun ke bawah ada Desa Samida. Desa Samida ini adalah induk dari Desa Pelita Asih. Dulu Pelita Asih itu pemekaran dari Desa Samida. Desa Samida ini sedang berbenah dengan desa wisatanya. Ya. Di sana Desa Samida seperti kalau kita lihat ya, ada kampung baut, kita lewat ada area persawahan, di kanan kirinya ditumbuhi pohon bambu yang luas dan lebat. Itu seperti kalau lihat area persawahan seperti di Bali, di Ubud. Nah, sana hamparan sawah hijau berundak-undak itu yang terkenal. Turun ke bawah lagi ada Desa Cirapuhan. Cirapuhan ini potensinya selain kunyit juga ada desa wisata yaitu Leweng Oko. Leweng Oko ini adalah hutan pinus yang sekarang diperbaiki oleh pemerintah daerah agar bisa meningkatkan PAD di desa tersebut. Itu Cirapuhan. Terus turun lagi ke bawah ada Desa Selaawi. Ya. Desa Selaawi juga berpotensi, ada Kampung Nagrog itu ada
Desa Wisata Lembur Asri Kampung Nagrok. Itu ada di RW 3 Desa Selawi. Nah, kampung ini adalah wisata ya hutan bambu juga yang dikelola oleh pemerintah desa dengan BUMDesnya. Turun lagi ke bawah ada Desa Putra Jawa. Putra Jawa ini ada sedang menyusun master plan untuk desa wisata, yaitu ada Bupan, ya, Bumi Pangangonan. Karena kita lihat dari sini ada itu Desa Putra Jawa ini adalah datarannya pegunung, di sana hutan bambu semua. Geser lagi dari Putra Jawa ke kampung, bukan kampung, Desa Cigawir. Cigawir ini juga akan membuat desa wisata. Ini sekarang lagi dirintis. Ya, mudah-mudahan 1 atau 2 tahun beres juga, memanfaatkan potensi yang ada. Nah, itu 6 desa. Nah, satu lagi Desa Mekarsari. Mekarsari ini adalah salah satu desa penghasil sangkar burung. Sangkar burung banyak merek-merek besar yang ada di kota berasal dari sini. Tinggal orang kota mau ngasih merek. Nah, itu nampung dari pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Mekarsari. Kita sedang berada di Desa Mekarsari, desa yang tercatat akan keindahan alam dan juga hasil karya tangan kriya bambu. Salah satunya adalah sangkar burung dan juga hasil karya tangan kriya bambu. Desa ini tercatat lebih dari 1.000 pengrajin yang terdapat di berbagai dusun. Kalau pengrajin di desa kami, menurut data ada sekitar 1.245 pengrajin yang baik menggeluti di bidang sangkar burung ataupun bambu kreatif. Kalau di kami mungkin hampir yang setiap keluarga yang menjadi pengrajin biasanya hampir semuanya menjadi pengrajin, baik itu ibunya, bapaknya ataupun anaknya. Jadi biasanya ini turun-temurun dari mulai SMP, biasanya anak-anak di sini sudah mulai belajar untuk menjadi pengrajin seperti itu. Kehadiran puluhan, ratusan, bahkan mencapai ribuan pengrajin di Desa Mekarsari ini bukan tanpa sebab. Selain melimpahnya sumber daya bambu di Kecamatan Selawi, adanya perintis juga menjadi salah satu alasan profesi pengrajin eksis di Desa Mekarsari ini. Jadi di sini itu masa pengrajinnya bukan sangkar burung, tapi baku. Waktu saja, waktu lihat tetangga-tetangga gitu aja semua, saya ngeri melihat masalah masyarakat di sini. Jadi bikin baku itu bukan tidak ada hasilnya, tapi kurang hasil. Maka saya menciptakan masalah sangkar supaya tetangga-tetangga atau kampung sini dulu kepung bukan sedesa kepung dulu mah cuma sekampung yang saya dirubah itu ke sangkar gitu. Dengan keresahan banyaknya tetangga Pak Enen yang meributkan masalah ekonomi, dirinya mencoba mempelajari membuat sangkar burung. Maka saya itu ngeri sekali, ya, bikin itu kandang di sana, bukan di sini, tapi pertamanya di Bandung, di Jalan Suci. Belajarnya sambil saya dagang itu. Saya lihat sangkar dari Hong Kong. Waktu itu kalau dikenakan masalah harga emas waktu dulu 8,5 gram satu kurung itu harganya. Jadi untuk waktu emas 2.000. Jadi 17.000 kurung itu. Nah, saya dicipta itu jadi ingat-ingat kan tadinya dari bakul, jadi merawatnya sudah pandai kalau merawat masalah bambu. Ya maka itu kalau dicipta sama orang sini pasti lancar. Saya merawatnya tidak belajar lagi.
Ya makanya saya itu jalan gitu. Maka dari dagang di Bandung itu sambil belajar kurung, dagang juga kredit. Makanya saya melepaskan kredit. Cita-cita mau merubah daerah sini. Cuma dilepas ya dibuang. Itu aja. Gimana ya? Jadi mau merubah nasibnya orang sini. Bukan apa-apa, kemunculan mesin di zaman sekarang tentu sangat membantu berbagai pekerjaan tukang, apalagi para pengrajin. Keringat perjuangan mereka menjadi saksi kerajinan yang mereka hasilkan. Salah satunya adalah Pak Rohim, seorang pengrajin asal Desa Mekarsari yang hingga kini memanfaatkan pohon bambu untuk kerajinan bambu kreatif. Ini gimana Pak untuk proses pembuatannya, bahan dasarnya, dan mungkin membutuhkan waktu berapa lama untuk pembuatan? Kalau buat tempat tisu ini mungkin ini agak memang bahannya tidak sesusah yang bahan sangkar ya. Ini mah cuman bisa dari potongan yang kecil-kecil yang udah tidak terpakai sama bambu sama sangkar, dipakai sama ini. Cuman memang agak sulitnya ini harus benar-benar kering dan harus anti rayap. Kalau basah nggak bisa ya? Apa? Kalau basah nggak bisa ya? Kalau basah nggak bisa, kelihatannya kan ini natural, jadi jelek gitu kelihatannya. Ya. Oke Pak, ini terlihat sangat kokoh sekali dan juga halus ya Pak. Adakah gitu perbedaan Pak? Mungkin proses penghalusannya ataupun ini dicat atau enggak? Terus mungkin Pak harga kisarannya berapa dan juga berapa lama pembuatan tempat tisu ini? Kalau ini buat saya memang mengutamakan kualitas. Gitu. Jadi memang lihat di produk yang lain ininya kurang kerap gitu ya, kurang jaraknya jauh-jauh. Kalau ini dikasih lebih dekat supaya memang lebih kokoh. Terus di bahan dasar juga ini mah bambunya bambu pilihan yang memang kelihatannya supaya pas dicat itu warnanya timbul bagus gitu. Ini yang benar-benar udah tua. Berarti tetap melakukan proses pengecatan ya Pak? Iya, ini melakukan pengecatan juga. Cuman memang kalau bahan dasarnya bagus, tidak susah untuk mendapatkan kualitas itu yang warna yang bagus. Untuk proses pembuatannya Pak, kira-kira berapa lama Pak untuk menjadikan satu buah tempat tisu ini? Ini kalau butuh waktu, kalau pembuatan sekitar 3 hari lah, 3 hari satu biji. 3 hari satu biji. Iya. Dan untuk kisaran harganya mungkin Pak? Ini kalau harganya cuman 100.000, ya dijual 100.000. Itu yang pesan, tergantung pesan. Baik Pak, mungkin untuk boboko, nyiru, sangkar burung dan juga tempat tisu ini, berarti Bapak langsung distribusikan ke tempat lain atau terkadang ada masyarakat yang memang membeli langsung kepada Bapak atau gimana Pak? Kalau untuk tempat tisu mah memang saya menunggu pesanan gitu ya, menunggu cuma tidak ada bandarnya di sini, jadi tunggu yang inbox atau yang WA gitu. Kalau buat boboko dan sangkar burung mah ini udah ada pengepulnya, udah ada bandarnya. Termasuk ini juga ya Pak? Iya, termasuk nampah ini memang ada bandarnya. Jadi kalau udah beres tinggal masukin ke bandar. Di Desa Mekarsari ini terdapat juga para pengepul yang membantu para pengrajin sangkar burung di desa ini untuk bisa mendistribusikan hasil produk mereka. Ya Bapak, berarti dari pengrajin sendiri langsung dikebapain gitu ya Pak? Ini proses finishing mungkin ya Pak? Ya Pak, mungkin yang di belakang ini apa Pak? Ini yang dinamakan apa itu? Udah di sanding. Ini tahap sanding. Berarti untuk pengecatan sendiri melakukan beberapa proses ya Pak? Dari satu kali ya? Banyak. Itu bagaimana? Ada berapa tahapan proses Pak? Tahapan dari mulai mentahan, lalu di sanding, lalu di amplas, di semprot, di amplas lagi, baru semprot lagi, baru itu jadi di gloss.
Mungkin untuk melakukan seperti ini kurang lebih berapa hari Pak pengerjaannya, atau sehari bisa selesai dan bisa mendapatkan berapa sangkar burung? Kalau sehari itu 10 sangkar itu sepertinya. Di 10 sangkar di seperti ini lalu disemprot. Kemudian besoknya baru bisa diberesin gitu. Baik, Pak. Ya Pak, mungkin ini sedang proses penjemuran. Iya. Dan mungkin bedanya sih Pak, yang ini itu gimana Pak? Mungkin dari sini dulu ya Pak. Iya ya, kalau ini tahap awal gitu. Ya. Sama itu yang tahap awal. Itu tahap awal, ini tahap kedua mungkin ya Pak. Tapi tahap kedua. Oh, tahap Dari kedua. pakai warna. Ya Pak. Terus setelah itu Pak, Tahap ketiga di dalam penyemprotan gitu. oh penyemprotan. Iya, Mbak. Baik Pak, Setelah itu kalau udah disemprot dijemur lagi, dijemur lagi, kembali lagi ke penyemprotan baru jadi seperti ini. baik, berarti yang sekarang sedang dijemur itu udah selesai ya Pak, Ya, udah udah, finishing ya Pak? Ya udah. Berarti kurang lebih 1 hari juga bisa jadi ya Pak, Bisa jadi, untuk ya. satu sangkar burung Iya, sendiri. bisa. Baik Pak. Salah satu tujuan dari Kecamatan Selawi ini adalah agar produk bambu milik mereka dapat didistribusikan dan dikenal ke berbagai daerah, termasuk ke luar Indonesia. Utang Mamad merupakan salah satu pengrajin asal Desa Mekarsari yang karyanya berhasil sampai dikirim ke berbagai negara. Bahkan kerajinannya sudah sampai hingga ke Eropa. Saya memilih bambu karena memang pertama dasar pertimbangannya pertama itu kita berada di daerah yang dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu bambu. Jadi untuk usaha itu sangat jelas mumpuni. Jadi tidak harus mencari sumber daya ke daerah lain. Di sini melimpah tempatnya bambu. Dan untuk mengembangkan bisnis, sumber daya manusia di sekitar sangat terampil. Tinggal kita bagaimana mengarahkan. Dan alhamdulillah, karena orang bambu itu istilahnya apa sih yang tidak bisa dibuat dari bambu? Dari mulai yang sederhana sampai yang rumit, asal kita bisa mengarahkan, bisa. Yang jadi impian saya itu ini. Sekarang kalau pengrajin hampir semua sudah lumayan di Selawi, sudah tersebar. Sangkar burung itu sudah di semua di semua desa Mekarsari. Yang dulunya kan hanya Mekarsari aja sangkar burung. Kalau dari PNN ya cuma mungkin 3 orang. Sebelumnya ilmu sangkar burung ditutupi, orang nggak boleh bisa. Sekarang orang pada nyari supaya kita butuh-butuh kerja. Sekian tahun yang lalu kami mencoba membuat sangkar burung terbesar. Ya, pada waktu itu plus minus tanggapan dari masyarakat. Tapi alhamdulillah terwujudlah, kita dapat award bahwa sangkar burung terbesar sedunia. Karena yang di Taman Safari itu lebih gede tapi dari kawat. Yang dari sangkar burung yang tertinggi dari sini. Dan alhamdulillah semenjak isu sangkar burung ini karyanya sudah mendunia, dampak sosialnya sangat kami rasakan. Setelah datangnya orang Bangkok, Cina, Jerman, dan yang lebih membanggakan bagi kami, mereka datang bukan hanya ingin tahu, tapi pesen sangkar burung. Dan ya alhamdulillah dampak sosialnya sekarang sudah dirasakan sama masyarakat. Jadi multi efeknya kemana-mana. Yang tadinya tanah hanya 300-400 satu tumbak, sekarang udah juta. Karena apa? Karena mereka hadir di sini. Ketika pertama kali kami datang ke Desa Mekarsari ini, kami diperlihatkan oleh banyaknya sarang burung dan berbagai macam kerajinan dari bambu, mau itu sedang dibuat ataupun yang telah jadi. Penuh harapan kami, semoga para perajin yang berada di desa ini semakin berkembang dan memperluas barang jadi mereka hingga dikenal ke berbagai negara. Saya berharap nanti di desa kami pun memiliki semacam galeri bambu. Kalau di sini sih sudah ada kecamatan namanya SBCC.
Nah di kami juga harapannya itu pengen ada galeri sehingga nanti ketika ada kunjungan para ke galeri kreatif bambu dan juga galeri museum Sakar Burung. Jadi harapan saya itu nanti ke depannya jika ada pihak luar atau siapapun yang berkunjung ke desa kami bisa kami tunjukkan ini loh sejarah singkat tentang Sakar Burung dari mulai peralatan, tahun dan sebagainya bisa dilihat semuanya, jenis-jenis Sakar Burung. Terus juga tentang bambu kreatif yang bisa desa kami dihasilkan. Jadi semuanya sudah tersedia, gampang dan nanti bisa kami pasarkan atau harapan juga bisa bekerja sama dengan semacam IKEA. Jadi bisa memiliki nilai jual yang lebih baik seperti itu. Harapan kami ke depan tentu saja Kecamatan Selawi ini bisa terus menggali potensi dan juga bisa terus mengembangkan potensi apapun itu potensinya, dari mulai potensi yang memang ikonik bicara bambu dan juga potensi yang lain bisa terus digali, dan tentu antar potensi satu dengan yang lain bisa terus saling menguatkan. Tentu ini bukan garapan orang per orang, bukan garapan satu pihak, tapi garapan semua pihak. Jadi di sini perlu adanya komitmen semua pihak untuk betul-betul bisa bersama-sama membangun kawasan yang berbasis potensi unggulan lokal, khususnya di Kecamatan Selawi. Dan juga Kecamatan Selawi ini diharapkan bisa menjadi role model pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan lokal. Baik itu model untuk lingkup lokal Kabupaten Garut, regional Jawa Barat, bahkan juga nasional. Harapan kami demikian, karena tentu di Kabupaten Garut itu syarat potensi, ya. Potensi yang ada di hutan, rimba laut, bahkan pantai juga Garut punya, gunung punya, hampir semua punya di Garut. Jadi Selawi ini yang berbasis kawasan diharapkan bisa semakin maju, semakin kuat, dan betul-betul bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Selawi dan juga di tingkat kabupaten bahkan sampai ke tingkat nasional. Harapannya demikian. Harapan dilaksanakannya KKN di Kecamatan Selawi, khususnya di Desa Mekarsari ini, adalah agar kampus itu bisa sebagai support atau berkontribusi, gitu ya, khususnya dalam rangka Sustainable Development Goals, lebih khususnya lagi itu desa tanpa kemiskinan dan juga erat atau dekat dengan digitalisasi. Maka diharapkan tidak hanya terkenal atau dikenal itu dalam lingkup lokal saja, tetapi dia bisa sampai ke nasional, bahkan menembus dunia internasional. Nah, itu yang diharapkan agar KKN ini bisa mencapai target yang diinginkan. Saya Sawitri, DPL dari tim PPM 52. Harapan ke depan bagi tim PPM 52, saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa lebih banyak menggali dan memahami permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Begitu banyak masalah yang bisa teman-teman berikan solusinya. Itu kedepannya pengetahuan di dalam kampus, ilmu yang didapatkan di dalam kampus, saya berharap itu bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Bagi tim PPM berikutnya, ide-ide yang sudah dikembangkan oleh PPM 52 bisa lebih dioptimalkan sehingga masyarakat bisa lebih memanfaatkan, bisa lebih merasakan ide-ide ideal dari kampus ke dalam masyarakat. Bagi masyarakat, saya berharap banyak, khususnya bagi Kecamatan Selawi, apa yang sudah dirintis oleh tim PPM 52 ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk bisa lebih dimanfaatkan, bisa lebih dioptimalkan bagi pengembangan, perbaikan, peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Selawi. Harapannya untuk PPM 52 adalah supaya mahasiswa bisa membaktikan ilmunya kepada masyarakat dan juga bermanfaat kepada masyarakat secara langsung. Semoga mahasiswa dan masyarakat juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan seumur hidupnya. Amin. Terima kasih.
Halo, saya Nurila Novel selaku dosen pendamping lapangan PPM 52 berharap agar program yang dilaksanakan oleh kelompok PPM 52 ini menjadi program yang berkelanjutan untuk mengembangkan lagi pengrajin bambu yang ada di Kecamatan Selawi menjadi produk bambu unggulan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Selawi diberikan kepercayaan oleh Allah untuk ditugaskan di Selawi ini merupakan sebuah tugas yang luar biasa, begitu berat satu sisi, tapi satu sisi menjadi kebanggaan karena di Selawi sudah terbentuk sebuah sistem ikonik yaitu terkait dengan bambu, sehingga bagaimana caranya kita mempertahankan sistem tersebut dan juga terus mengembangkan supaya desa kuat, Selawi hebat menuju kota bambu. Desa kuat, Selawi hebat. 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 Mantap. Desa kuat, Selawi hebat menuju kota bambu. Desa kuat, Selawi hebat. Mantap. Desa kuat, Selawi hebat menuju kota bambu.